secara umum HiSys, SuperPro itu mirip ya, namanya juga sama-sama simulasi desain ya, simulasi desain. Cuma memang ada setidaknya ada satu kelebihan SuperPro yang sampai saat ini belum dimiliki oleh HiSys maupun Aspen Plus ya. Jadi SuperPro ini dia bisa digunakan untuk memodelkan sistem biologis. Sedangkan sistem kimia biasa juga bisa, tentu saja bisa juga SuperPro karena kan reaksi-reaksi gitu-gitu aja ya. Cuman kalau ketangguhan tetap lebih tangguh HiSys, cuman memang satu komponen yang belum dimiliki oleh HiSys itu secara built-in mereka belum bisa memodelkan sistem bioproses. Bikin sendirinya sih bisa, jadi tinggal atur reaksinya saja. Tapi karena agak-agak kompleks, jadi agak-agak mungkin lebih simpel pakai SuperPro kalau untuk sistem biologis. Dan juga SuperPro ini bisa nanti terkait dengan scheduling, kita bisa lihat agak lebih detail, yang mana itu bisa dilakukannya di Aspen Plus. Jadi bukan di HiSys-nya, di Aspen Plus. Dan untuk scheduling, termasuk economic evaluation juga bisa. Ya mungkin sedikit ada pengantar saja dulu. Oke, jadi ya ini softwarenya tuh dibuat dari siapa, dari perusahaan mana gitu ya. Nah, yang saya akan sedikit highlight itu yang di bawah. Jadi ini adalah contoh atau ini adalah referensi-referensi yang buat saya sih cukup bermanfaat ya, cukup bermanfaat kalau kalian mau belajar SuperPro. Terutama yang atas ini, yang Hansel dan kawan-kawan. Ini nih judulnya juga sudah jelas, Development of Sustainable Modeling and Assessment. Itu tuh banyak sekali contoh-contoh kasus terkait dengan sistem bioproses. Jadi contoh kasus bioproses, misalnya ada asetat, dari yang sederhana kayak asetat, bensin, seperti itu. Itu ada contoh-contoh kasusnya, dan bisa direplikasi seenggaknya untuk sistem yang umumnya seperti apa, itu bisa dilihat. Meskipun data-datanya agak kurang lengkap juga sih, jadi nggak semuanya diekspres data yang dipakai apa dan yang lain. Cuman bisa memberikan cukup gambaran untuk prosesnya gitu. Ini untuk literatur. Yang bawah ini, yang Harrison ini juga bagus untuk lebih ke arah kalau mau mendesain ke sistem separasinya. Gitu. Oke, jadi ini untuk pengantarnya. Jadi software simulasi, optimasinya untuk industri yang basis bioproses dan juga untuk wastewater. Jadi termasuk di sini juga kalian bisa mendefine limbahnya apa, limbahnya berapa banyak, segala macam seperti itu. Oke, jadi tahapan penggunaan ya kalian silakan install sendiri. Kalau di kampus kalian bisa download di web SKTK ya. Jadi intinya silakan dicari sendiri lah, ada bisa daftar kalian. Kemudian tahapan penggunaannya secara garis besar intinya adalah pertama kalian pilih mode operasi, kalian tentukan komponen-komponen yang mau digunakan, kemudian unit-unitnya kalian tambahin, terus operasi-operasi. Nah, dalam bedanya lagi, jadi kalau di SuperPro ini ada satu komponen yang menambahkan operasi dalam tiap unit. Di sini, kalau boleh saya bilang sih mungkin kelebihan dan kekurangannya ya dari SuperPro ya. Kelebihannya, jadi ya kita bisa mengatur secara detail proses, setiap tahapan prosesnya itu mau apa saja di tiap unit. Misal reaktor. Reaktor itu kan mungkin gambaran kalian adalah ya dia cuman ini aja, cuman reaksi saja kan di dalamnya. Kalau hasil saya cuma seperti itu aja, cuman reaksi aja. Padahal kalau realnya kan di reaktor itu kita perlu masukinnya, kita perlu ada CIP-nya, kita perlu ada, habis itu ya reaksi jelas ya. Kemudian kita bisa mengeluarkannya. Itu kan semua tahapan yang memang terjadi di realnya. Tapi dan di SuperPro ini didetilkan sampai ke sana. Jadi digambarkan satu persatu seperti itu. Nah, kelemahannya ya jadinya banyak gitu aja. Jadi ribet gitu. Karena kan kadang-kadang ya kita hanya butuh mungkin hanya operasinya saja, karena kan mendesain, sebutlah misal desain reaktor kan berarti volume, misalnya volume seperti itu. Dan kita lebih banyak butuh ininya saja, apa itu namanya, waktu tinggalnya berapa, segala macam seperti itu. Jadi kadang-kadang ada beberapa sistem yang agak ya unnecessary gitu. Tapi kalau kita mau in detail sampai menyusun seperti planning prosesnya, itu bagus sekali. Yang terakhir ini adalah solve ya menyelesaikan apa yang sudah kita susun. Oke, sebelum membangun sistem, ingat bahwa
tidak semua komponen ada dalam database SuperPro. Jadi, dan kalau boleh saya bilang, ini jauh lebih tidak lengkap dibandingkan software simulasi lain seperti HiCC. Tapi biomasa ada di sini. Biomasa, glukosa gitu-gitu seperti itu ada. Tapi untuk komponen-komponen chemical itu kurang lengkap. Dibandingkan dengan simulasi yang lain. Kemudian kalian juga perlu punya diagram proses. Wajar ya, sebelum kalian bikin sistem, ini kan simulasi ya, jadi tidak serta-merta kalian, untuk kalian bisa mendesain, kalian perlu tahu prosesnya seperti apa. Sehingga kalian perlu punya dulu diagram prosesnya. Dan kalian sudah bikin berarti ya, secara garis besar di laporan 1 kemarin, prosesnya, gambarannya seperti apa. Nah itu adalah modal awal kalian untuk membangun sistem. Dan enggaknya kalian tahu, oh di tahapan, di awal kayak saya harus proses apa dulu. Masuk kemana, masuk kemana. Itu yang penting. Kemudian yang ketiga, kalian perlu tahu informasi mengenai reaksi. Jadi kalau di reaksi kimia ada yang namanya koefisien keseimbangan ya, koefisien reaksinya yang K, yaitu kalau di sistem bioproses, misalnya pertumbuhan, kalian sudah belajar kan nih sistem monod, yang monod itu pertama monod, kalian harus punya mu max-nya berapa, kalian harus punya Km-nya berapa, nah itu kalian harus cari. Kalian harus punya. Jadi pendekatannya ada beberapa untuk reaksi ini. Bisa kalian menggunakan basis kinetika, bisa kalian menggunakan basis stokiometri. Stokiometri ya main yield saja. Kalau kinetika ya kalian butuh main koefisien. Dua-duanya bisa, tapi validan ya, jauh lebih ke arah validnya kemana. Kalau sistem, ya intinya semuanya kan basis literatur ya. Literatur, kalian harus sangat mencocokkan antara substratnya apa, sama selnya apa, dan kondisi operasinya seperti apa. Itu informasi mengenai reaksi. Dan yang keempat, kalian harus juga punya spesifikasi dari bahan baku dan juga produk. Ya, untuk mendesain supaya tahu target kalian mau apa, umpan kalian seperti apa. Makanya info-info yang di laporan 1 ini sebenarnya sangat penting. Ini adalah prerequisite sebelum kalian bisa membangun sistem, membangun model, atau mendesain SuperPro-nya. Makanya harus lengkap dan harus baik saat mengumpulkan data-data ini. Oke, kita masuk. Ya ini nanti mungkin akan lebih detail. Saya akan jelaskan pada saat kita main ke alatnya beneran ya. Jadi ini untuk registrasi untuk tahapan-tahapannya. Pertama tadi kan saya sebutkan adalah registrasi komponen. Jadi nanti bisa muncul nih di tampilan pertama ini contoh yang sudah saya pernah replikasi ya, produksi penisilin. Ini contoh-contoh barangnya. Nah, tapi perlu dicatat beberapa komponen harus ditambahkan secara manual karena tidak ada dalam database. Misalnya ini yang di sini. Saya punya cotton flour di sini. Namanya cotton seed flour. Ini saya bikin sendiri. Penicillin V, ini juga saya bikin sendiri. Jadi karena ini barang-barang ini kan nggak ada. Yang lain-lain, glucose ini kan umum, ada sisa-sisanya nggak ada, kalian harus cari sendiri. Wayana emang cukup banyak yang tidak adanya dibandingkan. Oke, ini untuk registrasi komponen. Jadi kemudian masuk ke dalam tadi unit-unit dalam SuperPro ya. Jadi ada banyak sekali unit-unitnya, mulai dari reaktor, tangki-tangki penyimpanan biasa, unit-unit pemisahan seperti sentrifugasi, seperti kromatografi, misalnya. Kemudian ada macam-macam. Ada banyak sekali unit pemisahan dalam SuperPro, banyak sekali. Bisa juga ada HE, kemudian kalau kalian mau mendesain juga pompa, kalian bisa memasukkan pompa di dalam SuperPro, di unit transportnya itu. Jadi ada banyak sekali ya. Ya ini juga perlu didesain satu persatu dengan asumsi-asumsi yang diambil. Dan setiap unit memiliki operasional yang harus diset. Ini apa? Ya, jadi misalnya reaktor. Reaktor itu kalian harus set kegiatan apa yang terjadi dalam reaktor. Seperti yang disebutkan di awal. Dia harus memasukkan dulu umpan, kemudian baru reaksi, kemudian dikeluarkan. Kalau salah satu aja, atau sebutlah misalnya transfer in-nya gitu, transfer in materialnya nggak ada, dia nggak akan solve. Dia nggak akan solve. Atau transfer out-nya nggak ada, jadi nggak akan solve juga. Karena dia berhenti di situ, berarti ya udah diem aja dia di situ. Nggak keluar barangnya. Itu kelemahannya juga sih. Untuk kepraktisannya.
Ini contoh operasinya ya. Jadi pada unit reaktor misalnya, pada intinya sih ada 3 proses utama ya. Jadi memasukkan material, di sini ada transfer in atau pull in, yang mana? Jadi biasanya transfer in ini kalau dia sampelnya atau umpannya dari tangki penyimpanan gitu. Itu biasanya transfer in, atau kalau dari proses sebelumnya biasanya dipakainya pull in. Tapi macam-macam itu bisa dipakai dua-duanya, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua ada proses. Prosesnya kan macam-macam ya. Di sini kalian bisa pakai fermentasi, ada react, kalian bisa heat, bisa hold, bahkan bisa CIP. Di sini ada CIP ya, System Cleaning in Process. Nah, jadi makanya di sini akan dibikin ada sequence-nya nanti. Ada sequence-nya. Jadi ini harus ngurut juga. Nanti yang di paling atas harus masukin dulu, baru proses, baru kemudian transfer out yang ngeluarin. Bisa nggak reaksinya di atas, transfer in-nya di bawah? Nggak bisa. Apa yang direaksikan soalnya kalau nggak ada transfer in duluan gitu. Jadi ini kenapa ada sistem seperti ini? Karena ada salah satu fitur di SuperPro ini adalah scheduling. Ini terutama untuk operasi yang batch ya. Untuk batch kalian kan belajar bahwa ada namanya schedule penjadwalan. Jadi apa tuh namanya? Ketahuan jam berapa sampai jam berapa dia masuk ke dalam reaktor. Kemudian reaksinya berjalan berapa lama. Kemudian dia apa namanya ditransfer keluarnya berapa lama. Setiap berapa cycle dilakukan CIP, itu bisa di-set di sini. Seperti itu. Jadi tek 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 tek, nah itu diaturnya seperti itu. Makanya harus ngurut di sini. Dan ini beberapa yang sering dikeluhkan rasanya oleh pengguna karena aduh gitu. Tapi ya namanya juga ada fitur yang mendukung, ya harap dimaklumi saja. Oke, kemudian finishing. Jadi finishingnya kalian bisa solve neraca massa. Yang kedua, kalian bisa define stream kalian. Apa maksudnya define stream? Ya define stream nanti akan saya jelaskan di kemudian kalian bisa generate report. Jadi termasuk yield-nya seperti apa, sizing-nya seperti apa, schedule-nya seperti apa, ekonominya seperti apa, itu bisa kalian generate semua di masing-masing report. Dan kemudian yang keempat, kalian bisa juga melakukan scaling up atau scaling down. Jadi ini berguna ya terutama untuk kalau misalnya percobaan awal, kalian mendesain awalnya di angka 100 misalnya 100 ton per hari seperti itu. Ini biasanya main scaling up, scaling down itu kalau ngelihat, oh, habis kalian generate report, ekonominya nggak masuk. Biasanya kan ekonomi nggak masuk karena prosesnya skalanya terlalu kecil ya. Jadi biasanya saya pernah melakukan ini, jadi kayak saya utak-atik sampai apa ya mencoba saja sih, hanya mencoba saja saya naikkan production rate-nya atau target produksinya sehingga nanti muncul ternyata benar-benar berubah, si ekonomikalnya itu berubah. Karena kan basisnya terutama harga alat itu kan tidak linear gitu ya, tidak linear berdasarkan volume, tapi bentuknya agak algoritmik seperti itu. Sehingga secara garis besar kalau alatnya ukurannya lebih besar, volumenya lebih besar itu biasanya harganya secara kilogram atau seperti itu juga lebih murah. Ya, scaling up. Tapi ini berguna juga memang kalau kalian daripada ribet, karena kan SuperPro ini nggak terlalu praktis ya. Dengan adanya scaling up, scaling down ini bisa dengan mudah kalian mengeset target produksinya berapa tanpa perlu ngubah semuanya dari awal. Karena ngubah semua dari awal lebih beresiko, dia tidak bisa solve. Oke, ini gambarannya ya, ini gambaran barang jadinya. Jadi ini tampilannya, gitu kan ya. Ini ada, nanti ya kalian coba buka, kemudian kalian coba explore saja. Di kanan ini bisa muncul proses explorer. Jadi intinya komponennya apa saja. Kalian bisa lihat di sini ada price-nya berapa. Beberapa barang itu price-nya nggak ada. Nggak ada tuh dalam artian emang pertama memang kayak misalnya nitrogen, oksigen, ini harganya 0 ya karena udara ya, karena udara
hitungannya gratis ya, gratis seperti itu. Water ini 0 ya juga nggak bisa. Ini bisa kalian ubah kan, water seharusnya tidak 0 karena kalau kalian ambil dari ya air pump aja kan ada harganya gitu. Beberapa barang kayak misalnya nih saya penoksi asetik gitu. Ini barang yang awalnya nggak ada di dalam database. Saya add, price-nya dari mana ya, cari dari literatur. Masuk harga penisilinnya berapa. Apakah semua perlu di-define? Tidak. Itu saja, terutama kalau dia hanya berupa produk antara. Tidak perlu. Yang penting adalah bahan baku dan produk. Nah, kemudian kalian bisa munculkan stream summary seperti itu. Oke, nah ini defining stream. Jadi maksudnya apa? Seperti yang tadi ya, kan muncul nih ya. Jadi untuk apa? Ini sangat penting terutama dalam evaluasi ekonomi, dan nanti kalau kalian bikin basis scale up, scale down-nya, basisnya memang dari klasifikasi stream. Ini sayangnya namanya tidak saya ubah ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini kan ada S berapa, S berapa. Ini kan S itu stream ya, stream dari 100 berapa sekian. Nah ini kalian tuh perlu kalau misalnya mau menghitung ekonomi, ya, jadi bisa dibantu dengan SuperPro, kalian perlu pertama define dulu produknya yang mana. Jadi ini stream S133 ini kalau di contoh yang tadi ini adalah itunya apa namanya, penisilin ya, penisilin V-nya itu streamnya S133. Ini ya ini apa yang menjadi main product, terus di sini kalian perlu hitung juga berapa harga-harganya. Mana, nah ini kan ada klasifikasi raw material seperti itu ya. Jadi berarti ada satu substances yang berupa main product atau revenue. Kalian bisa ngubah juga nanti jadi yang lain jadi produk-produk lain. Oke. Nah ini contoh tadi scale up, scale down ya. Jadi tadi masuk di adjust process throughput. Jadi kalian bisa set ya. Jadi awalnya berapa, kalian bisa set target throughput-nya berapa. Ini bisa. Atau kalian bisa set mau scaling up berapa kali lipatnya gitu. Seperti itu. Ini basisnya seperti tadi ya, basisnya adalah dari produk. Jadi kalian perlu mendefine dulu produknya itu apa. Oke. Ini sorry. Itu saya pernah bawa sana sini bawa di kuliah. Oke. Jadi mungkin sekian untuk pengantarnya, untuk pemaparan awalnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Setelah ini kita akan coba masuk ke ininya ya, ke aplikasinya. Ini ada yang mau ditanyakan dahulu? Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke jadi saya lanjutkan dulu. Enggak, kalau ada langsung di-cut saja ya kalau ada yang mau ditanyakan. Kita akan coba masuk ke dalam aplikasinya. Nah, ini barang jadinya ya. Ini yang sudah pernah saya bikin, dari beberapa yang saya bikin dari contoh. Ada beberapa. Kita coba mungkin buat saya nggak akan bangun semua sistemnya, enggak, tapi akan basicnya dulu saja. Kalian harus ngapain gitu ya. Jadi kita akan coba bikin new case ya. New. Jadi kalau pada saat start, ini udah muncul kan ya? Di layarnya udah muncul kan ya? Apa namanya? Sudah, Pak. Jadi sebelum kalian mulai, pertama kalian harus define dulu batch atau continue. Ini di tengah-tengah juga bisa kalian ubah. Tapi kalau mau ngubah, jangan pas sistemnya kayak begini udah jadi, jangan. Repot luar biasa. Jadi kalau baiknya define di awal. Apakah ini berpengaruh besar? Nanti akan ngaruh besar, terutama kalau kalian lihat ini kan ada blending ya, di sini ada blending segala macamnya, ada sterilisasi. Kalau sistemnya continue, semua ini nggak perlu saya bikin schedule. Tapi fermentasi saya sendiri batch ini. Jadi kalau kalian di sini bikin salah satunya, jadi maksudnya kalian misalnya define pertama ini continuous. Di tengah-tengah ada barang yang batch, itu bisa. Begitu juga sebaliknya. Kalau kalian bikin operasi modenya mau semuanya batch, di tengah-tengah ada yang continue, bisa juga. Tapi
ini lebih ke apa namanya? Secara umum sebenarnya dia ngalir terus apa enggak, atau dia sebenarnya ya batch-batchan aja. Jadi ya tergantung dari pabrik kalian. Kalau pabrik kalian misalnya nih jalan 24 jam, nggak berhenti-berhenti. Meskipun di tengah-tengahnya ada proses yang sifatnya batch, karena ada yang ditampung dulu jalan, ada apa namanya? Ada masa dia pause-nya gitu, alatnya itu nggak jalan, itu batch kan, seperti itu. Nah, di tengah-tengah itu bisa. Tapi ya kalau misalnya saya dulu pernah kerja di pabrik obat, dia batch, dia kerjanya nggak 24 jam, kerjanya 8 jam per hari, jadi 85. Ya sistemnya batch, di ininya batch, karena kan jalan berhenti, jalan berhenti, ya semuanya batch, ya itu harus diatur scheduling. Jadi tergantung dari barang kalian tuh apa, atau proses kalian itu gimana. Kita lihat ada proses batch time is calculated, ini mainnya scheduling, jadi kalian bisa tahu efektivitasnya, kalian tahu apa ini occupancy rate-nya seberapa banyak, dan kalau misalnya nanti bisa juga kalian lakukan jadinya optimasi gitu, optimasi kira-kira titik mana yang jadi bottlenecking gitu. Itu bisa di Super Pro itu bisa dilakukan. Meskipun saya belum pernah bikin modelnya, tapi ini memungkinkan untuk dilakukan, mengetahui bottlenecking. Oke, mungkin biar gampang saya bikinnya di continuous aja ya. Ini kalian bisa ngeset annual operating time available berapa jam, mau jam kayak, mau day bisa, mau week bisa, mau bulan bisa, gitu-gitulah. Kalian bisa sendiri. Oke, saya bikin baru. Oke, jadi tahapan pertama kita mesti ngapain? Ada yang ingat kita mesti ngapain dulu pertama? Ingat kita mesti ngapain dulu apa lawan? Registrasi komponennya, Pak. Oke, betul, registrasi komponennya. Jadi registrasi komponennya itu kalian define di task. Kalian define di task ya. Di task, ini kan set mode operation itu nongol yang ini tadi. Di task, ini kalian bisa menentukan dari pure component, stock fixture, atau other resources. Ya, pure component sama stock fixture. Kita coba yang pure component dulu ya. Kita register. Misalnya, mau bikin apa kita misalnya mau fermentasi etanol ya. Jadi by default nitrogen, oksigen, air itu selalu ada di dalam sistem, karena kan pertama kita bisa jadi melakukan fermentasi, pasti ada udaranya, ada utilitas udara sama ada utilitas airnya gitu. Jadi ini by default pasti muncul. Kita misalkan kita mau fermentasi etanol, maka kita butuh apa saja? Kita butuh pertama glukos ya. Nah, di sini kita ada glukos. Kita register. Kemudian kita butuh etanol. Etanol itu di sini namanya adalah etil alkohol. Jadi namanya kalau kalian nyari etanol nggak ada, adanya etil alkohol. Ya ini namanya nama UPEC-nya ya, nama atau nama resminya. Etilen alkohol. Kemudian misalnya kita butuh apa lagi? Kita butuh sumber nitrogen ya, misalnya kita butuh sumber nitrogen. Kita maunya apa? Misalnya ini yeast ada, sorry. Kita butuh sumber nitrogen, berarti misalnya amonia bisa amonium nitrat bisa. Misalnya nih kita mau pakai sumber nitrogennya yang agak-agak aneh, atau sumber karbonnya yang agak aneh gitu. Sumber karbonnya aneh, misalnya apa? Molasses, malose ada ternyata. Malose ada apa? Misalnya sumber apa? Tapioka. Tapioka nggak ada nih. Tapioka tuh tepung singkong. Kan bisa tuh dipakai juga sebagai sumber karbon misalnya tapioka. Nah, kalau tapioka nggak ada, misalnya nih kita register. Nah, komponen misalnya tapioka does not exist in the component that being create. Yes. Nah, namanya apa? Tapioka misalnya gitu. Ini yang nama yang bawah-bawahnya ikutin aja. Tapioka. Nah, yang penting itu adalah ini. Jadi default property value-nya. Jadi misalnya kita mau mendekati tapioka ini sebagai apa?
Nggak logis dong kita dekati dia sebagai air terlalu jauh gitu kan. Kita bisa dekati dia misalnya sebagai glucose. Kalian bisa define juga formulanya seperti itu. Di define name, local name, nah formulanya. Nah, ini kalian bisa, nah nanti kalau kalian mau melihat sebenarnya tiap komponen ini gimana atau apa, nah kalian di sini ada ini yang pakai kacamata nih, view and edit, ini nomor. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi kalian bisa lihat ID-nya bagaimana, ekonomiknya seperti apa. Jadi kalian bisa ngecek harganya berapa, ya, purchasing price-nya segini, selling price-nya berapa. Nanti selling price ini penting kalau kalian mau mendefine ini sebagai produk ya. Sebagai produk. Jadi kalau misalnya ini sebagai produk, kalian harus define juga selling price-nya berapa gitu. Tidak hanya purchasing price-nya. Kalau selling price-nya 0 ya dia sebagai produk ya entah ya keuntungan gitu. Jadi harus di-define juga selling price-nya. Nanti kalian bisa lihat juga konstannya gimana. Polutan kategorisnya. Ini bisa kalian ubah, bisa kalian ubah. Misalnya ini hazardous. Jadi contohnya misalnya ini kan semuanya silang nih ya. Kan dia dianggap bukan emisi. Misalnya saya punya karbon dioksida. Dioksida saya lihat dari sisi polutan kategoris. Ini 0 juga emisinya. Harusnya itu ada beberapa yang dia terdefine sebagai, nah ini, saya reported emission. Jadi misalnya nih nitrogen gitu. Kalau jadi disilang ini berarti ini ya apa tuh namanya enggak. Jadi masing-masing barang itu punya karakteristik. Oke, jadi satu lagi ya cara menutup saya yang X ini sebenarnya cara yang tidak disukai oleh SuperPro. Dia milihnya oke atau cancel gitu. Jadi kita turutin tidak muncul kan ini. Oke, saya sudah mendefine misalnya barang-barangnya seperti ini. Saya mau ada satu yang kurang ya. Di sini juga ada biomas ya. Biomas ini sel ya, di sini sel itu kalian bisa define ya rumusnya di biomas ini bisa kalian define. Kalau misalnya kan ada kalau kalian belajar di DSP gitu kan, tiap biomas punya tiap jenis biomas punya formula masing-masingnya. Kalau kalian mau define sendiri boleh. Nggak ada yang mau. Sama satu lagi apa lagi? Amonium. Oke. Oke, ini seperti itu ya. Ada beberapa yang kayak tadi nih. Ini kan ada beberapa yang dia ditolak karena critical pressure must be 0. Ya ini harus dicari apa namanya si komponen ini berapa dari literaturnya. Ini critical properties-nya, pressure-nya berapa. Ini contoh saja ya. Kalau yang aslinya kalian harus cari di literaturnya. Ini biar bisa lanjut. Selain itu kalian juga bisa mendefine kalau dia di stock mixture. Stock mixture itu apa? Ya misalnya nih air itu kan jadi kalian bisa langsung pakai itu aerasi itu kan bisa pakai udara, oksigen murni itu bisa juga cuman kan sama hal tadi gitu ya. Jadi pakai air gitu. Jadi kalian ada angka-angkanya. Beberapa komponen itu sudah di-define tapi sangat terbatas memang. Seperti ini. Ini ada amonium sulfat, ini ada urea misalnya gitu. Contoh-contoh barangnya. Kalian bisa mendefine. Nah, kalian juga bisa bikin baru di sini. Misalnya kalian punyanya bahan bakunya apa misalnya? Bahan bakunya apa tuh namanya? Misalnya contohnya apa? Contoh bahan baku campuran. Tandan kosong sawit misalnya, TKS gitu ya. TKS ini
Ini kan bisa kalian editnya komposisinya apa. Nah ini nanti dari pure komponen kalian masukin kan sebenarnya TKS misalnya tersusun dari ada selulosanya, ada hemiselulosnya, nanti ada bisa juga kalian masukkan mungkin nggak selulos hemiselulose, kalian bisa bikin glukosanya berapa, silosnya berapa, ash-nya berapa, debunya berapa, airnya berapa, itu kalian bisa define. Jadi kalian bisa bikin satu komponen stock mixture baru juga sama seperti yang lain. Sama kayak ini. Oke. Ini misal aja. Nanti saya remove. Ekonomiknya juga sama. Jadi kalian bisa bikin purchase price-nya berapa. Jadi kan misalnya tadi molase udah ada ya komponennya di dalam. Misalnya kalian bikinnya dari limbah biasanya, dari limbah, misalnya tongkol jagung kayak atau apa kayak kan tetap ada harga belinya gitu-gitu ya. Seperti itu. Itu bisa kalian define juga. Seperti itu kurang lebih. Oke, itu untuk apa tuh namanya? Pure komponennya. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Cukup jelas ya masih ya. Jadi ini komponen-komponen penting. Sama aja. Nanti kalau misalnya ternyata di tengah-tengah ada yang kurang, kalian bisa tambahin lagi, bisa tambahin. Oke, kemudian kita coba masuk ke unit prosedur. Jadi unit prosedur ini adalah kumpulan alat-alat yang ada di SuperPro. Sorry, saya minum. Ini adalah kumpulan alat-alat yang ada di SuperPro. Jadi macam-macam ya. Kalian bisa lihat ada batch vessel procedure, ada continuous reaction. Jadi ini apa namanya si reaktor-reaktornya. Ini juga ada banyak sekali apa namanya komponen-komponen pemisahan, filtrasi, sentrifugasi, sedimentasi, distilasi, juga ada absorpsi. Ada kalian kalau misalnya bikin storage atau tangki-tangki penampungan, bisa mau bikin mixing banyak. Jadi di sini cukup lengkap lah sebenarnya, cukup lengkap. Termasuk kalau kalian mau desain pompa gitu-gitu. Ada solid, ada conveyor gitu-gitu kan bisa dimasukin juga di sini. Untuk apa? Mungkin seenggaknya kalau yang transport ini bisa kalian gunakan, kan ini kalau batch ya, kalian bisa ngitung waktunya berapa lama. Nanti kalian bisa lihat, bisa di-generate total waktu yang dibutuhkan dari awal itu barang masuk sampai dia selesai itu berapa lama. Itu kegunaannya dari alat-alat ini. Oke. Mungkin untuk yang simple saya bikin yang batch, yang test saja dulu ya misalnya. Jadi misalnya, jadi apa bedanya inner reaktor, inner bioreaktor, disposable bioreaktor, fermenter? Jadi nanti ini secara desain atau secara bikin, cara ngitung-ngitung itu relatif sama atau nggak ada bedanya sebenarnya. Nah, nanti yang beda di mana? Yang beda itu nanti terutama di pricing. Karena kan ini ada disposable bioreaktor, berarti bahannya yang plastik misalnya, yang kalau misalnya dia dipakai untuk sel tumbuhan, sel hewan seperti itu, yang sel tingkat tinggi yang dia harus dengan lemah lembut diperlakukannya seperti itu. Inner reaktor kan berarti ya reaktor sederhana saja. Mungkin nanti bahannya relatif apa namanya relatif bisa macam-macam gitu. Nanti bioreaktor berarti ya dia harus pakai stainless steel seperti itu. Jadi ini tergantung mau yang mana saja. Tergantung kebutuhan. Nanti untuk detailnya ya bisa dilihat di help ya. Contohnya di help nanti itu ada sekali ini buat apa sih, ini buat apa sih, ini buat apa sih. Tapi secara mendesain itu sama. Biasanya fermenter itu cuma buat numbuhin selnya saja. Kalau bioreaktor untuk bikin produknya seperti itu. Kalau saya bikin ini bioreaktor. Apa yang pertama dilakukan? Jadi ini nih pertama kita harus bikin dulu aliran masuknya. Ini aliran masuk ya. Kita bikin aliran keluarnya. Kita bikin aliran udaranya. Kita bikin aliran emisinya. Ya. Karena kan apa tuh namanya?
Jadi kita bikin ada ini. Ya kan? Jadi minimal ini gitu, minimal ini. Kita butuh satu aliran untuk masukkan umpan, satu aliran untuk memasukkan udara, satu aliran untuk keluaran, satu aliran untuk membuang emisinya. Kan ada di fermentasi biasa pun kan kalian pasti mengeluarkan apa namanya? Pasti ada exhaust-nya kan ya yang dipasang filter itu. Jadi ini minimum kebutuhannya. Terus apa? Ya, misalnya di sini saya define dulu ya, ini isinya apa saja. Berarti ini kan isinya misalnya ada sama misalnya glukos sama berat gitu. Ini bisa kalian set, jadi misalnya flow-nya berapa gitu. Kalian bisa set 2 ya, bisa komposisi, bisa flow. Kalau flow diaturnya dari sini, kalau komposisi diaturnya dari bawah. Jadi mas komposisinya misalnya glukosnya atau sumber karbonnya biasanya misalnya 80% gitu atau 90%. Nama nitrasnya cuma gitu ya. Mass flow-nya misalnya berarti dari total ini kan kilogram per jam atau bisa kalian bikin volumetrik misalnya liter per jam. Dan misalnya set temperatur, pressure sama unit itu. Jadi ya ini kurang tepat ya. Jadi kan glukos sama sama sumber karbon sama sumber N itu masuknya nggak bareng ya. Bisa aja karena kenapa ya? Di sini misalnya nih di awal kalian bisa bikin misalnya di sini storage duluan, ini storage, nanti digabung mixing, makanya jadi satu aliran. Itu bisa. Atau kalian bisa define satu-satu. Gitu. Bebas seperti apa. Ini sebagai contoh, saya bikin dia di satu stream ya. Stream isinya seperti ini. Oke, karena dia sistemnya juga sistem biologis, maka kita perlu masukin juga dia biomasanya. Kan biomasa ini sebenarnya ya di awal pun sebenarnya udah ada kan ya. Dari awal tuh sudah ada sebagai pengembangan inokulum. Buat kalian pas awal kalian nyiapin inokulum, kan dimasukkan juga ke sel, dimasukkan juga ke fermentor. Bukan fermentor itu kosong. Dari pengembangan inokulum. Misalnya tadi kan basisnya dia 100%. Kita tadi kan 1000 liter per jam ya, kita bikin dia 10%-nya gitu. Jadi 100. Bisa lihat ya, 100. 1000. Ini isinya apa? Ini isinya stock mixture, kita masukin udara. Kita kosongin dulu aja. Ini apa nih nanti karena kira hasil perhitungan. Nah, apa yang perlu dilakukan di sini? Pertama kita perlu add operation. Ya. Jadi ini bisa kalian lihat ya urutannya nggak terlalu banyak kok. Ada. Tapi nih untuk sistem yang atau ini kan umpannya dari kita pilihnya di sini pull in 2 kali. Kenapa? Karena umpannya ada 2. Ada biomas, ada glukos. In 2 kali. Kemudian di dalamnya kita lakukan ferment. Karena basisnya ini. Kemudian baru kita lakukan transfer out. Transfer in itu apa? Jadi transfer in, transfer out ini dipilih kalau dia berasal dari dari unit yang lain. Misalnya nih, kalau misalnya keluaran dari si fermentor ini akan diteruskan ke misalnya ke tangki penyimpanan, kita pilihnya transfer out karena kita mentransfer. Tapi kalau misalnya dia keluarnya kayak begini, ini kan kesannya kita keluarin terus nyecer kan ya, maksudnya nggak ditampung kemana-mana gitu kan ya, itu namanya pull out. Ya itu doang sih, cuman beda istilah saja. Intinya mah ini sama saja. Kita pilih pull out. Ya, kurang lebih proses ini. Nanti kalian bisa nambahin kalau butuh CIP, mau apa, gas sweeping dulu kalau misalnya kita mau bikin dia. Misalnya dia mau anaerobik gitu kan ya, kan kita perlu sweeping dulu semua oksigen di dalamnya, kita sweep, berarti di bawah sini nanti umpannya adalah nitrogen. Ya, ini yang sederhana dulu saja, kita pull in, ferment, pull out. Sistem yang kita sudah define, ya kita tadi klik OK, kita klik kanan, ini klik kanan yang muncul begini.
kita lihat operation data. Operation data masuk misalnya ke pull in. Pull in ini apa yang mau kita masukin? Kita lihat kan ya. Apa yang mau kita masukin? Nah, ini ada di define. Jadi misalnya kita masuk dari line 1, ini kan umpan ya. Amount available in pull in stream. Kita bisa ngeset, kita mau dia set up durasinya berapa lama, itu bisa di set. Tergantung, ya bisa juga atau dari dari flow rate-nya. Kalau set by master slave relationship ini nih kayak kalau yang bawah ini nih kayak hubungan sebab akibat ya. Jadi proses pull in ini baru akan berlangsung kalau misalnya proses lain berjalan. Itu bisa di set di sini juga. Ini juga bisa di set. Nanti ini karena sistemnya cuma satu, jelas nggak bisa saya set master slave relationship ya. Ya. Dari sini kita bisa set volumenya bagaimana, max allowable-nya. Ini berarti maksudnya kapasitas maksimumnya gitu kan ya. Ini cuma 90% dari total. Biasanya sih bisa desain 90% itu agak riskan juga ya. Kalau misalnya dia fermentasi dia suka meluap seperti itu, suka ada foaming misalnya. Misalnya bikin di sini 70%. Fan emission, nah ini kalau misalnya ada venting, yang ada venting ya keluarannya di sini tadi yang S104 itu. Jadi silang ini terjadi. Apa yang menjadi emisi ini bisa di-set, apa yang menjadi emisi. Misalnya kita emit kan berarti yang kita emit harusnya ada CO2 ya. Harusnya ada CO2. Kemudian kalian bisa pilih oke, atau kalau kita, nah ini yang lain deskripsi, ini scheduling ya, schedule ini kalau batch, jadi ini bisa kalian set juga. Nah nanti, ini kan karena saya bikinnya tadi reaktornya batch ya, kalau nggak salah ya, reaktornya batch, nah, makanya dia muncul, referensinya gimana, apakah dia merupakan proses yang pertama, karena ini kan pull in pertama banget ya, oke, berarti dia relatif to the beginning of the procedure, dia akan muncul. Kita cek. Nah ini yang bawah ini ada beberapa, ini oke, next operation. Kita masuk ke pull in yang kedua. Pull in yang kedua tadi kan kita masukin yang 105 ya. Ini kita available in pull in stream. Dikalkulate, kita samakan saja, volumenya juga sama saja. Ini venting juga anggap ada. Scheduling, nah ini yang dilihat. Kapan dia terjadi? Ya, ini bisa kita set. Apakah kita baru mau memasukkan si biomass itu setelah substrat, atau kita mau masukkan biomass itu bareng-bareng sama substrat. Kalau bareng-bareng kita bisa bikin start. And start. Kalian lihat ya di bawahnya, scheduling dependency link-nya. Jadi ada dependensinya. Jadi kita bisa lihat apakah dia mau kita lakukan start with start of reference operation, atau di end-nya. Jadi kayak begini. Kalau bikin Gantt chart ya, dia begini terus begini. Dia start rata gitu, tinggal akhirnya yang agak berbeda karena kan flow-nya atau volumenya berbeda. Seperti itu. Ya, jadi ini untuk scheduling. Sedikit mengenai schedulingnya seperti itu. Ini gambaran-gambarannya. Nah, selanjutnya kurang lebih ini bisa dipahami ya. Kita next session, kita masuk ke, nah ini reaksinya. Ini kan kinetic reaction. Di sini di awal, di operating condition, kalian bisa set mau pendingin pakai apa, temperatur operasinya berapa, gitu. Apakah kita membutuhkan aerasi? Nih. Kalau nggak butuh aerasi, ini dicoret. Nggak usah dinyalain. Kalau di aerasi, kita bisa milih, misalnya, kita memasukkan, ini kan S103, by default, yang bawah ini ada udara. Ini kita pilih S103. Kalau misalnya kalian butuh secondary supply stream, misalnya kayak saya melakukan fermentasinya, saya di lab melakukan fermentasi syngas, pakai syngas, umpannya syngas. Ada CO2, ada CO, ada hidrogen, seperti itu. Tapi bukan udara. Nah, kita bisa bikin secondary air supply stream-nya. Untuk apa? Ya bisa saja kita misalnya mau memvariasikan kadar CO-nya, seperti itu.
Jadi di sini secondary aeration saya masukkan yang lain. Diatur diatur ini berapa. Itu. Ini bisa. Volume ini sama ya, max allowable-nya. Ini ya. Ini kalau kita mau melakukan fed batch ya, ini bisa kita desain sebagai fed batch. Tinggal ini di checklist saja. Mana yang merupakan feed, kan berarti yang ini, yang misalnya ini sumber karbonnya. Kita mau fed batch-nya berdasarkan apa? Gitu. Yang ini mau dihitung apanya? Waktu reaksinya, flow rate-nya, atau apanya gitu. Apakah kita mau memasukkan apa itu namanya? Berdasarkan. Jadi kalau reaction time ini cycle-nya kita masukinnya itu tiap berapa lama gitu. Atau untuk berapa lama. Ini bisa diatur kalau kalian mau menggunakan fed batch pada saat kalian bikin desain. Saya tutup saja kan. Yang selanjutnya adalah reaction. Nah, karena ini kinetik, ya, kalian perlu mendefine cukup banyak hal. Yang pertama adalah stoikiometrinya. Apa stoikiometrinya? Jadi pertama kan misalnya umpannya adalah glukos, keluarannya adalah karbon dioksida, biomass, sama misalnya etil alkohol gitu kan. Ya ini kalian perlu set ininya apa tuh namanya? Koefisien reaksinya berapa? Ini bisa pakai molar koefisiennya. Seperti itu. Kan glukos menghasilkan ada karbon dioksidanya, ada alkoholnya. Biomass-nya berapa? Nah, ini perlu di-define dulu gitu. Ini angkanya berapa? Dapatnya berapa? Ini berapa? Kalau cuma CO2 sama etanol kan 2 mol ya. Ini saya sebutlah. Ini perlu diinin sih, perlu dicari. Ini misal aja ya. Biar nggak kelamaan. Ini kan hanya contoh. Bisa imbalance. Nah, ini kalian pertama tadi harus mendefine stoikiometrinya berapa. Kemudian kinetic rate-nya, nah ini. Jadi ini kalau menggunakan apa namanya? Kalau ini menggunakan sistem reaksi yang kinetic base. Kita pertama harus define apa yang menjadi substrat. Berarti kan basisnya terhadap substrat ya. S-nya itu apa? Glukosa. Apa rate reference-nya? Ya berarti berdasarkan substrat juga glukosa. Hilangnya berapa banyak? Mu max-nya berapa? Alfa-nya, alfa ini faktor pengali ya. Jadi kalau lihat di persamaan atas, itu alfa dikali mu max ditambah B rate-nya. Nanti untuk pertumbuhan selnya kita pakainya monod. Ini yang perlu kalian define. Jadi mu max-nya berapa, kemudian KS-nya ini berapa. Dan mu max S, ini kan ini, jadi si ini S1, jadi kan ini S1 term ya, S1 term itu apa? Yang ininya, S1 termnya, monodnya tuh ini. Jadi alpha dikali mu max dikali persamaan yang bawah, yang mana yang kita pilih. Mau monod, mau Rizaldan, mau sistem inhibisi. Jadi alpha dikali mu max dikali ini. Jadi kan kalau misalnya alfanya 1 dikali mu max dikali monod kan sama dengan mu max S per KS plus S. Ini kan persamaan monod biasa. Itu. Jadi kalian perlu cari nilai KS-nya berapa, nilai mu max-nya berapa dari literatur. Itu ya. Nah, kalian bisa juga menghentikan atau jadi untuk apa start? Jadi N kriteria ini kalian bisa juga menganggap bahwa misalnya saya targetnya kalau misalnya biomas saya sudah maksudnya lebih, misalnya kita targetnya 30 gram per liter, misalnya kayak gitu. Ini saya bisa bikin kriteria seperti ini. Atau kalau mau start kriteria, kalau misalnya kalian punya 2 substrat,
kalau misalnya saya set kan, biasanya kalau dua substrat itu dia akan memilih substrat yang lebih mudah dulu habis untuk diproses. Jadi misalnya dia baru terjadi, starting kita ini baru terjadi kalau misalnya saya masukin glukosa sama molase misalnya ini ya, misalnya atau harusnya glukosa sama mungkin gula rantai 5 kayak silosa seperti itu. Misalnya saya mau startnya kalau misalnya glukosanya udah habis gitu, atau sudah tinggal trace gitu, tinggal 1 gram per liter seperti itu bisa. Atau dia mau startnya berapa lama? Ini memungkinkan untuk dilakukan. Ya, saya untuk yang ini tidak perlu. Nah, sudah. Ya. Tapi yang penting adalah ya ini kalian harus cari mu max, harus cari KS-nya, parameter-parameternya. Oke ya. Ini data-datanya, reaction heat-nya bisa di-ignore, bisa masukin berdasarkan apa gitu. Reaction heat kan berarti dari biomasa ya. Entalpinya berapa kilokalori per kilogram. Untuk apa? Ya ini untuk tahu kebutuhan air pendingin. Kebutuhan air pendinginnya berapa banyak. Untuk apa? Kan nanti utilitas dihitung juga dong. Kebutuhan utilitasnya berapa, panasnya berapa. Meskipun saya sendiri sih dulu ini karena masukin ke sini agak-agak pusing, saya ngitungnya manual gitu. Manual pakai data entalpinya tetap nyari, tapi saya ngitungnya kan harus desain ini kan. Saya dulu desain coil juga kan untuk di sini. Ya saya ngitung juga luasnya berapa, ininya berapa. Jadi tidak hanya kebutuhan air pendinginnya saja. Tapi bisa dilakukan di sini. Yang belakang-belakangnya imbalance, oke. Dia tidak terima dia imbalance. Kita bikin kalau begitu 0, ya. Biomass komponen. Oh, di reaction-nya ya. Nah ini biomasnya belum saya masukin. Ini jangan lupa juga ya. Ini karena kan ini sistemnya autokatalitik ya. Jadi pertumbuhan atau laju reaksinya akan sangat tergantung dari jumlah selnya itu sendiri. Ini juga jangan sampai lupa. Meskipun ini B term ya. Jadi kan mu max S dikali X. Itu kan. Oke. Seperti itu. Yang belakang-belakangnya ini sama ya, ada venting segala macam. Ini venting dari pertumbuhan selnya ya. Jadi dia keluar kemana, harusnya sih karbon dioksida ya. Emitted. Emisinya ada. Bisa diatur ininya, ada terjadi ini profil, ini mah sistem-sistem apa ya? Kalau bikin ininya, bikin apa namanya? Kurva-kurva seperti itu ini muncul. Scheduling juga masuk, jadi kapan dia terjadi fermentasi, ya setelah ada semua umpan masuk, jadi ini bisa di-set. Oke, kita pindah ke yang lain. Nah ini kan pull out-nya ke sini. Terus 2, ya ini sudah diatur aja. Intinya dia harus keluarnya berapa lama. Dulu berarti terjadi setelah ending. Coba running. Amount of pull of stream S11 is 0. Oke, saya belum. Saya berarti belum nge-set ini. Downstream operation is set gini for the pull out. Close. Ini angkanya masih benar-benar random ya. Jadi, tapi intinya yang tadi kan di sini saya nggak accept angkanya berapa ya. Di sini muncul langsung ada kebutuhan udaranya berapa banyak berdasarkan fermentasinya. Kita ngeset VVM-nya berapa. Muncul ya.
Gitu. Di sini kalian bisa ngeset juga ya. Di sini di angka yang ini stream summary ya. Di sini terus kalian klik kanan, kalian bisa edit konten. Apa yang mau kalian munculkan di sini? Misalnya 101 semua. Yang 101 itu umpan ya. Itu usah sama misalnya kita cuma mau tahu berapa keluaran produk sama umpannya berapa. Jadi kita bisa lihat di sini. Nggak ngitung ya. Downstream operation asset demand. Oke. Jadi di sini sistemnya bukan pull out harusnya. Kita remove transfer out. Oke. The content of equipment BR11 is are non-zero. Tapi intinya, ini kalian bisa lihat di sini ada hasilnya. Jadi dengan yang tadi, dengan umpan segini, amonium nitratnya belum kepake bahkan. Saya belum karena belum saya masukkan di reaksi ya. Di reaksi ini baru memperhitungkan glukos, biomass, karbon dioksida, etil alkohol. Tapi sumber N-nya belum saya masukin dalam equation. Ini gambaran aja ya. Nanti detail reaksi yang benernya harusnya kalian harus dihitung lagi. Ya, jadi ini keluar masuknya sekian, keluarnya segini. Dari sini ada pertumbuhan biomass. Biomassnya tentu nggak ujuk-ujuk ya, dari sini biomassnya. Mulanya ada di situ. Ada produksi alkohol. 60 per 100, ini gede sekali ya, nggak masuk akal. Ya ini contoh. Kemudian apa bedanya kalau kita menambahkan operasi-operasi yang lain? Misalnya nih, saya coba tampilkan. Tadi kan saya pakainya ferment kinetik ya. Gimana kalau misalnya saya pakainya stoichiometric gitu? Oh, hilang. Oke. Kinetik. Apa yang terjadi di kinetik sama aja, tapi di sini ya kita cuman kinetik ini relatif lebih sederhana ya. Jadi dia benar-benar hanya ngeset berdasarkan persamaan ini saja, persamaan stoikiometri saja. Kita di sini ngeset persamaannya apa, kemudian kita set keluarannya berapa persen gitu. Kalau kita mau targetnya kayak yang tadi gitu kan ya, terus kita setnya targetnya konversi misalnya 70% gitu. Berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan glukosanya. Jadi glukosanya tercapai 70%, terkonversi 70%. Atau kalian bisa targetnya ya pakai misalnya etanolnya mau berapa banyak yang dihasilkan. Gitu. Ini bisa menggunakan stoichiometry. Tapi ya ini nih mengabaikan kinetika reaksi, dan harusnya nggak pakai ini ya, karena ini kan sistem biologis ya. Rasanya kalau kita menggunakan stoikiometri agak-agak gimana ya, agak-agak nggak pas gitu, karena kan terlalu banyak, karena sistemnya kan otokatalitik ya, jadi nggak sesederhana itu. Ini saya tapi menampilkan contoh saja, karena bisa jadi kan kalian prosesnya mungkin ada yang kimianya juga, jadi bisa pakai yang stoikiometri. Oke, ini gambaran. Kalau ini yang paling penting aja ya, paling penting kalau misalnya kita mau bikin ini apa namanya, mau bikin reaktor. Kalau yang lain-lain mah relatif ya. Ini ada macam-macam, jadi detailnya kalian harus belajar sendiri ya. Kapan kita memilih basket centrifugation, kapan kita memilih bowl, kayak kromatografi, ada macam-macam. Kapan kita memilih ini, memilih itu, sedimen segala macam. Itu ada banyak sekali, terlalu dalam, nanti agak kurang pas. Itu harus kajian, itu mengkaji sendiri kapan kalian memilih proses itu. Tapi intinya sama,
Jadi kalian harus mendefine proses apa yang terjadi gitu dan gitu. Kalau ini malah, nah, kalian ada chartnya, ada filternya segala macam. Sama. Jadi kalian tetap perlu mendesain sequence reaksinya itu seperti apa. Karena ini batch. Ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup bingung? Memang enak, kalian harus nyoba bikin. Dan saya sangat menyarankan tadi yang dari literatur kalian, dari situ aja, yang paling sederhana fermentasi asetat misalnya. Kalian coba replikasi dari situ. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Kalau untuk misal untuk kita makainya proses pakai bahan baku limbah bagas tebu misalkan. Nah, di situ kan ada proses pretreatment spesifik yang unitnya belum tentu ada di Super Pro ini gitu. Nah, itu kita merancang di Super Pro-nya tuh berarti setelah pretreatment atau dari awal langsung kalau misalkan. Bisa dua-duanya. Jadi ini sama kayak HISIS, Jadi contoh paling sederhana nih ya, kayak HISIS kita kan nggak punya karbon aktif di HISIS itu. Saya pernah desain soalnya. Desain HISIS itu kita nggak punya karbon aktif. Apa yang saya lakukan dengan HISIS tersebut? Ya saya bikinnya komponen splitter. Jadi intinya saya punya asumsi bahwa dengan adanya karbon aktif, tapi karbon aktifnya diadsorpsi ya untuk proses refining air limbah. Jadi saya targetnya adalah dengan adanya karbon aktif itu COD hilang, relatif hilang berapa persen gitu kan. Misalnya mungkin 90% hilang, berapa persen hilang, itu bisa. Nah, ini sama kalau misalnya kalian butuh proses yang relatif spesifik. Saya pernah bikin soalnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan. Mumpung Pak Gunturnya masih ada. Oke, sebentar. Saya reshare. Nah ini misalnya tadi nih. Ini saya bikin gula jagung, fructose corn syrup. Jadi sebenarnya kalau misalnya by design kan reaksi kalau kayak tadi kan berarti kan misalnya umpannya apa sih udah lupa. Umpannya pati jagung gitu kan ya. Saya keluarannya mau jadi mau jadi dextrin gitu kan ya, dextrin atau glukos gitu. Ya kan berarti saya pakai enzim, di sini ada alfa amilase. Ya saya bikinnya reaksi, intinya bikin reaksi aja. Bedanya kan kalau enzimatik saya punya harus punya kinetiknya kan ya, kita punya kinetik, jadi ini continuous kinetik. Karena ini kan sistemnya bukan auto katalitik ya, jadi saya ngambilnya continuous kinetic reaction, bukan ferment kinetik. Kalau ferment kinetik pakai sel. Kalau continuous kinetik saya pakainya bukan sel, ini kan enzimatik ya, dia tidak numbuh. Oke kayak gitu. Nah ini sama kalau kalian misalnya tadi, wah saya ada satu proses yang saya nggak tahu di Super Pro ini mesti pakai apa. Tapi kan intinya gini, pretreatment itu kan berarti mengubah bahan baku menjadi produk baru yang lebih sederhana gitu kan yang bisa diolah. Intinya kan itu reaksi, ya bikin aja reaktor. Intinya kayak gitu, bikin aja reaktor gitu. Jadi kayak ini kalian bisa bikin reaktor, basisnya mau apa? Ya kalau misalnya kalau enzimatik akan sangat baik kalau kalian memilihnya sistem kinetik ya,
sistem kinetik. Kalau misalnya udah aduh nggak nemu nih parameter kinetikanya, meskipun alasan itu tidak akan kami terima, gitu. Ya, kalian bisa juga pendekatannya adalah dengan stokiometri, seperti yang tadi saya contohkan. Jadi umpannya sekian dengan konsentrasi enzim sekian, maka akan keluar misalnya dianggap 60% atau berapa persen, seperti itu. Itu bisa. Jadi kalau benar-benar pusing kan intinya sebenarnya itu reaksi ya. Nah, itu intinya reaksi. Paling banter apa sih? Pretreatment kan reaksi sebenarnya. Jadi ya pakai reaktor aja bisa. Karena kan melibatkan suatu reaksi. Pemisahan kalian bisa bikin nih. Kalau misalnya nih ya kalian benar-benar pusing nih, misalnya pemisahan nih. Aduh, pemisahannya judulnya atau proses yang kalian mau gunakan itu namanya entah apa gitu. Padahal di sini ada banyak banget kromatografi sampai banyak gitu ya. Jadi ini misalnya ini ada SMB kromatografi. Terus kalian bingung, aduh pemisahannya nggak ada nih kayaknya di SuperPro nggak ada, kesannya nggak ada. Kalian bisa bikin flow splitting. Kalian bisa bikin flow split, cuman bedanya kan kalau di sini cuma bisa 2 keluaran ya. Tapi ya keluaran ini di split lagi, itu bisa aja. Tapi ya intinya adalah ini memungkinkan. Ini memungkinkan. Nah, ini bisa bulk flow ternyata bisa sampai 9 wave. Itu bisa memungkinkan. Jadi tapi harus dengan asumsi yang tepat ya. Intinya flow splitting ini ya saya nganggapnya seperti ini aja, kayak misalnya ini sedimen. Saya umpannya apa sih ini? Umpannya macam-macam. Di sini yang bawa apa? Oh, ini saya bagi 50%. Saya lupa jujur aja ini buat apa. Saya agak lupa. Tapi intinya kalau nggak salah efektivitas atau 50% doang yang bisa masuk atau gimana gitu. Tapi intinya bisa kalian set dengan satu unit yang ya kalau reaksi pakailah reaktor. Kalau pemisahan dan kalian bingung bisanya pakailah splitting. Tapi kelemahannya adalah ya ini nggak bisa ini nggak bisa kalian desain. Nanti ekonominya nggak muncul. Kan kesenggangannya kalau saya pakai kromatografi gitu kan, saya kan bisa desain senggangannya dia butuh apa saja, nih ada packingnya berapa. Habis itu dia muncul di economic calculation itu angkanya berapa gitu-gitu. Misalnya nih report economic calculation. Kan muncul nih, saya belum define. Kan muncul nih ada strippernya, ada equipment-nya, ada itu muncul. Tapi kalau dengan splitter doang, ya nol, tidak ada gitu ya. Tadi siapa yang nanya? Baik, terima kasih Pak. Oke ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kreatif sama aja lah kayak HiSys nih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin kalau tidak ada, saya coba tampilkan barang yang udah jadi ya. Yang ini lebih refine dibandingkan judulnya saja gula jagung sesuatu ini. Jadi ini saya pernah mereplikasi dari literatur terkait dalam bikin simulasi penisilin untuk antibiotik. Jadi kalian lihat ada banyak ya komponennya, ada banyak sekali. Sampai ada storage segala macam. Ini storage blending segala macam, ada sterilisasi segala macam. Nah, ini yang mau saya tampilkan, saya tidak akan nyuruh kalian bikin ini semuanya. Intinya adalah di sini tuh kalian bisa melakukan banyak hal. Kalau kalian sudah jadi sistemnya, kalian bisa melakukan banyak hal. Yang pertama, kalian bisa melakukan misalnya tadi melakukan scaling up atau scaling down. Gimana caranya tadi ya? Pakai task ke adjust proses throughput. Seperti itu. Nah, kalian bisa ngeset mau berapa program kilogram ini MP ini main product ya, kilogram main product per year. Mau bikin berapa kalian itu? Sebenarnya kan rata-rata kalau di laporan 1 kan ada target pasar ya, ada target pasar. Kalian mau menguasai berapa persen pasar lokal seperti itu atau berapa persen pasar global kayak gitu kan ya. Kalian bisa ngeset di sini dari sini. Jadi
kalian mau scaling up, scaling down-nya ya dari sini, itu bisa dilakukan. Gampang, mudah sekali karena lebih mudah lewat sini karena kalau kalian lihat daripada saya ngutak-ngatik di sini, ini kan umpan nih, umpannya berijeng ada banyak teh gitu kan ya. Mending saya langsung saja proses output-nya saya ubah. Saya pengen bikin produknya sekian. Apa main produk saya? Nah, ini saya setnya adalah stream classification. Stream classification ini saya set mana yang merupakan material, mana yang merupakan produk gitu. Nah, ini main produknya kan ini 133. Ini input streamnya, output streamnya, ini sebagai revenue, ini sebagai emission, gitu-gitu. Ini bisa saya set yang mana-mana, ini bisa diubah. Kalau misalnya emisi kan sebenarnya ada biaya pengolahan, kan ada filter ya, tapi ya sudah ini. Jadi ini bisa juga kalian bisa bikin sebagai cost, ya. Ini bisa kalian set. Jadi kalau misalnya is cost or price set by user, bisa kalian set sendiri, nanti bisa diubah-ubah. Kalau enggak, ya dia akan menjemput dari si tadi yang kita define di reference ya. Pada saat kita mendefine itu yang reference amonnya berdasarkan apa. Begitu ya. Kalau di emission, ya berarti ada disposal cost-nya mungkin. Kalau ini ntar output-nya ada yang limbah, kalian bisa set di sini. Misalnya di sini adalah waste, aqueous waste, organic waste. Harganya ada masing-masing. Jika misalnya aqueous waste, yang berarti ada harga pengolahan limbahnya. Ya, ini ada prosesnya lagi. Nanti kalian butuh. Nanti desain satu lagi pengolahan limbah. Kalau kredit ini kayak potongan ya. Jadi misalnya dia mengurangi istilahnya lebih ke mengurangi disposal cost lah. Carbon credit. Oke ya. Ini kalian bisa mendefine apa saja. Kalian bisa bikin dari total stream flow atau dari single komponen murninya. Kan di sini sudah di set, keluarannya adalah produk sesuai sama keinginan saya. Penicillin sodium 99%, sisanya air. Jadi ini sudah jadi produk yang saya inginkan. Itu untuk stream classification. Terus kalian juga bisa misalnya ini equipment occupancy. Sayangnya adalah ini saya bikinnya ini ya, saya bikinnya continue ya di sini. Ini sistemnya continue kalau kalian mau lihat. Mode operasinya continue. Jadi saya tidak bisa melihat equipment occupancy dan Gantt chart-nya. Tapi kalau di sistemnya batch, kalian bisa lihat Gantt chart-nya seperti apa. Misalnya ini. Saya lupa ini apa. Ini continue juga. Saya bisa lihat di sini misalnya, Gantt chart-nya nggak ada karena alat cuma satu. Sialnya. Ya gitu. Tapi intinya nanti kalian bisa lihat, saya lupa, saya ada contoh yang batch apa enggak ya. Di sini kalian bisa lihat sebenarnya equipment occupancy-nya gitu-gitu. Alat ini dipakai berapa jam, dipakai berapa lama untuk sistem proses apa saja. Kalau pakai Gantt chart-nya itu bisa dilihat bottlenecking-nya di mana seperti itu. Nah, ada throughput analysis. Ini kalau misalnya kan ada case di mana kalian tangkinya itu misalnya dikasih sama vendor angkanya langsung sekian gitu kan ya. Jadi kalian bisa melakukan debottlenecking atau kalian apa yang bisa kalian lakukan supaya bisa mengimprove proses tersebut. Tapi kan biasanya ini kalian gunakan atau Super Pro ini kalian gunakannya lebih untuk desain dan juga untuk menghitung volume ya. Jadi yang throughput analisis ini nggak usah dulu. Apalagi, kalian bisa melihat banyak sekali report ya, termasuk material and stream misalnya. Ini yang paling sederhana sih. Berapa lama? Ya ini waktu operasi, ini di awal sudah kalian desain, produknya berapa. Ini. Jadi materialnya berapa banyak, sampai ada yield-nya berapa banyak bahan bakunya untuk setiap main produk. Itu. Ini bisa kalian bisa bikin reportnya untuk materialnya berapa per section. Jadi per section itu ini
kalian tuh bisa bikin section ya sebenarnya. Jadi di gambar yang tadi ini, sebenarnya kalian bisa bikin ini misalnya adalah sistem sterilisasi gitu-gitu. Tapi ya ini itu bisa kalian bikin section-sectionnya. Tapi di aja lah itu nggak terlalu kalian bisa tahu ini berapa dipakai di mana saja seperti itu. Untuk setiap proses berapa yang dipakai gitu. Cukup lengkap. Overall-nya, in-out-nya, final, gitu. Relatif lengkap. Kalian juga bisa melihat economic evaluation. Kita lihat di sini misalnya dengan sistem yang tadi payback time-nya 1,39 tahun, utopis sekali ya. Oke, misalnya nih ya, saya melakukan proses throughput, saya mau bikin scale down. Saya bikin 0,5, jadi setengahnya. Oke. Terus saya bikin calculate. Ya. Import economic evaluation. Beda kan ya? Jadinya tadi kan 1,39, ini jadi 1,49 tahun. Kalau saya turunin jadi setengah kalinya. Apakah ini akurat? Tentu saja belum tentu. Banyak sekali pendekatan-pendekatan kasar yang saya gunakan. Jadi ini belum tentu juga pas. Tapi sebenarnya di sini argumen saya tadi valid ya, berarti ya. Kalau misalnya flow-nya atau lajunya lebih rendah, produksinya lebih rendah, biasanya jatuhnya lebih mahal gitu kan. Makanya payback period-nya juga lebih lama. Meskipun cuman 0,1 tahun. Itu ya. ROI 67%, wah ini utopia sekali ini industri ini. Mudah. Dengan tadinya sistem yang tadi throughput analisis itu kalian bisa scale up, scaling down, dan bisa melihat fenomena yang terjadi itu apa. Ledger equipment-nya. Jadi kalian bisa lihat, nah nanti itu kalau misalnya tadi kalian milih, misalnya tadi bukan fermentor, tapi sebutlah airlift, ya unit cost-nya akan beda. Unit cost-nya akan beda. Makanya sebisa mungkin gunakan alat-alatnya itu yang benar-benar alatnya gitu. Jadi maksudnya prosesnya semuanya gitu. Jadi yang benar bukan cuma splitter biasa gitu-gitu. Kalau bisa selengkap mungkin ya, siapa ada sterilizer, ada blending, bla bla bla, banyak sekali gitu. Cukup lengkap sampai ada saya nggak ngerti mereka juga ini ngitungnya kayak gimana. Pasti ada basis perhitungannya, ada basis angkanya, tapi labor cost ada tadi kan ada komponen labor ya di alatnya. Kalau kalian oke. Ini misalnya di operation data. Ini kan ada labor ETC ya. Ini kan ada labor berapa banyak labor per jam gitu. Ini bisa. Seperti itu ya. Jadi cukup lengkap sih sebenarnya sampai ada sesuatu yang kalian pelajari di kuliah Manpro nanti termasuk cash flow. Dia baru jalan 3 tahun. Saya sih nggak pakai bulat-bulat ya. Cuman saya bisa melihat fenomenanya karena di 3 tahun juga konstruksi 3 tahun masa luar biasa sekali nggak pakai considering segala macam cepat sekali gitu. Ya tapi seenggaknya tuh kalian bisa melihat gitu apa tuh namanya hasil desain kalian tuh apa aja. Kayak ini equipment rating, kalian punya material konstruksinya berapa, size-nya berapa. Bangun ini pun meskipun saya bilang saya cuma mereplikasi 2 hari, 3 hari gitu. Lumayan lama. Cuman replikasi tok loh, banyak. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Yang penting itu kan adalah bagaimana kalian mengubah ini jadi ini. Yaitu harus sambil jalan. Nggak bisa harus juga. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, cukup bingung.
mudah-mudahan sebagai overview bisa menjawab lah. Harapannya itu saja. Oke. Oke Pak Guntur, terima kasih. Nanti kalau misalnya mereka sudah mulai mengerjakan dan ada kebingungan atau ada yang perlu didiskusikan, nanti bisa kontak-kontak dengan Pak Guntur ya. Boleh, Oke, boleh. terima kasih. Rekamannya saya matikan ya.